Oke, sebelum kita memahami tentang peluang komplement suatu kejadian, kita paham dulu arti dari komplement itu. Komplement itu artinya adalah yang bukan ya, yang bukan gitu ya, atau lawan lah, atau kebalikan gitu ya, yang bukan peristiwa tersebut. Misalnya kalau itu misalnya adalah suatu peristiwa ya, peristiwa kan, maka kan komplement ya, komplement dari itu yang jelas itu adalah berarti yang bukan ya, yang bukan peristiwa ya. Nah, biasa dikasih simbol itu dalam tanda kutip satu gitu ya, atau aksen ya. Nah, itu aksen itu disebut komplement. Nah, sehingga dalam peristiwa hari-hari banyak sekali komplement itu ya. Misalnya kalau kita bicara komplement contoh-contohnya lah ya, yang komplement itu misalnya berarti kalau E-nya itu gitu kan, kalau E-nya itu misalnya bilangan prima ya, bilangan prima. Nah, berarti di sana aksennya atau komplementnya itu berarti yang bukan prima ya, yang bukan prima itu contohnya. Misalnya kalau itu adalah besar ya, nah, berarti aksennya itu berarti yang kecil atau bisa tulis sana tidak besar ya, tidak besar ya. Nah, berarti tentu di sana kecil gitu kan. Nah, misalnya kalau E-nya itu adalah bilangan real ya, nah, berarti komplementnya itu adalah bukan real, bukan bilangan real ya, bukan real ya. Nah, misalnya kalau E itu adalah bilangan rasional ya, bilangan rasional, berarti komplementnya itu ya, itu adalah ya bukan rasional. Dalam hal ini berarti bilangan irasional ya, irasional ya. Banyak contoh ya, misalnya kalau itu peristiwa ya, kalau itu misalnya peristiwa untuk anak-anak gitu kan, anak-anak ya, berarti komplementnya itu adalah yang bukan anak-anak ya, berarti yang dia dewasa ya, itu contoh-contohnya. Nah, dan lain-lain lah ya tentang komplement itu pengertian dari komplement. Nah, sehingga nanti baru kita masuk ke bagaimana menentukan peluang komplement satu ke. Oke, kita masuk pada contoh 2. Katakan sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kantong tersebut akan diambil 2 bola secara acak ya, dari kantong ini akan diambil 2 bola. Hitunglah peluang yang terambil itu keduanya bukan bola merah. Ingat yang ditanya di sini bukan bola merah, maka tentu kita tidak perlu menghitung satu persatu yang bukan bola merah itu. Kita hitung saja dulu peluang dari terambilnya bola merah ya. Nanti kita gunakan rumus komplement ya. Nah, untuk menghitung peluang terambil 2 merah di sini, maka kita hitung dulu seluruh kemungkinan yang terjadi. Itu berarti kita mengambil 2 dari 10 bola dalam kantongnya, 4 bola merah dan 6 bola putih. Itu namanya NS-nya ya. NS itu ya, berarti kita mengambil 2 dari 10 yang tersedia, berarti kita pergunakan kombinasi ya. Kombinasi 2 terambil dari 10 unsur ya, itu kita hitung dulu ya. Nah, berarti dia 10 faktorial ya, dibagi 2 faktorial dikali ya, berarti 10 kurang 2 faktorial ya, berarti sama dengan nanti jadi 8. Berarti kita cukup kalikan di sini 10 kali 9 ya,
kali 8 faktorial ya, berarti ini 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. Nah, kali 8 faktorial berarti 8 faktorial habis 2 dan 10 sisa 5 ya di sini. Berarti kita tinggal kalikan 5 kali 9 ya. Gitu ya. Oke, 5 kali 9 itu ada 45 ya. Ya, kita ya 45 ya. Tuh, jadi kita lihat di sana itu adalah ada 45 kombinasi. Kita mengambil 2 dari 10 bola. Nah, sekarang kita akan hitung kalau peristiwa E-nya terambil keduanya bola merah. Berarti kita mengambil 2 dari 4 karena hanya ada 4 bola merah ya. Katakanlah itu NE-nya ya. Nah, NE-nya itu ya. Berarti kita sekarang mengambil 2 dari 4 yang tersedia ya. Berarti itu kita pakai kombinasi ya. Berarti 4 faktorial gitu kan, dibagi nanti 2 kali 2 kan, 2 faktorial kali 4 kurang 2 itu 2 faktorial ya, itu menjadi 4 kali 3 kan. Oke, kali 2 faktorial ya, berarti ini 2 kali 1 kali 2 faktorial, 2 faktorial habis kan. Oke, 4 bagi 2 ini sisa 4 bagi 2 itu 2 kan, 2 kali 3 itu ada 6 kan begitu. Nah, selanjutnya kita hitung saja peluang kalau terambilnya keduanya bola merah, yaitu PE-nya ya. Nah, PE-nya ya, berarti kita hitung saja PE-nya atau peluang terambilnya bola merah, kedua-duanya bola merah itu ya. Berarti terambilnya bola merah itu sendiri ada 6 pasang ya. Nah, berarti ada 6 itu. Karena kita mengambil 2 dari NE. Oke, dibagi NS ya. Oke, NS itu terambilnya kedua-duanya bola merah tadi itu ada 6 ya. Jumlah seluruh ruang sampel kita ada 45. Nah, kalau kita sederhanakan ini kan 6 bagi 3 itu 2 ya. Nah, berarti 45 bagi 3 itu 15, ada 2 per 15 peluang terambilnya kedua-duanya bola merah. Tetapi yang ditanya bukan peluang terambilnya kedua-duanya bola merah kan. Yang ditanya itu peluang yang terambil itu keduanya bukan bola merah. Maka yang ditanya komplemennya. Berarti kita hitung sekarang peluang komplemen dari E itu ya. Nah, komplemennya atau kedua-duanya bukan bola merah, berarti tinggal kita kurangkan dengan 1 dikurang peluang dari terambilnya kedua-duanya bola merah itu ya. Nah, berarti kita hitung sekarang 1 dikurang peluang terambilnya kedua-duanya bola merah ya. Oke, nah, berarti sama dengan 1 dikurang 2 per 15 ya. Berarti sama dengan, oke, tinggal kita kurangkan kan. 15 dikurang 2 ada 13 per 15 ya. 13 per 15 itu peluang yang terambil itu kedua-duanya bukan bola merah ya. Sebenarnya kalau dari hitungan ruang-ruang sampel ini banyak ruang sampel dan terambil kita hitung juga bisa saja ya. 45 kurang 6 ini kan dibagi 45 ya. Nah, gitu. Kalau kita hitung itu nanti kan dapatnya kalau 45 kurang 6 kan 39 ya per 45 dibagi
3 kan, ya 13 ya, biar 15 itu. Contoh kedua tentang komplement dari sebuah kejadian. Jadi ingat selalu komplement itu adalah yang bukan ya. Jadi bisa kita hitung pulangnya dengan 1 dikurang yang dianya, yang kejadian itu. Ya, demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, kita masuk sekarang ke bagaimana sih rumus dari komplement dari sebuah kejadian itu ya. Misalkan di sana kita catat saja ya, misalnya jika E aksen itu ya, itu adalah komplement ya, komplement ya, kejadian E ya, kejadian E, maka ya sana maka peluang kejadian komplement dari E itu ya ditentukan dengan aturan ya. Peluang komplement dari peristiwa E itu mesti sama dengan ya 1 dikurang peluang dari peristiwa E. Nah, dari hubungan ini bisa kita buat persamaan yang bolak-balik ya. Bisa juga kita balik ini, berarti peluang dari peristiwa E itu berarti 1 dikurang ya peluang dari komplementnya, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita tambahkan ini peluang dari peristiwa E ya ditambah peluang dari komplement peristiwa itu mesti sama dengan 1, gitu kan. Nah, dimana PE itu menyatakan peluang kejadian E ya, peluang kejadian E, dan PE aksen ya, notasi aksen itu adalah merupakan peluang ya kejadian peluang kejadian bukan E atau komplement ya, komplement dari E. Oke, agar kita lebih memahami tentang pengertian dari komplement atau peluang komplement sebuah kejadian itu, kita masuk kepada sebuah contoh ya. Katakanlah sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali. Pertanyaannya, berapa peluang munculnya mata dadu bukan angka 2? Nah, dalam kasus ini berarti bisa juga kita hitung sebenarnya dengan cara menghitung menghitung peluang dari angka bukan 2 itu secara keseluruhan ya. Maksudnya bisa kita hitung di sana 1 dadu dilemparkan itu, maka NS-nya itu kita tahu ada itu ada berapa kan gitu ya, atau seluruh ruang sampel itu kan ada 6 ya, yang mana-mana itu ya, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Dan katakanlah E munculnya ya, E itu katakanlah peristiwa ya, munculnya angka 2 kan gitu ya, angka 2 ya, berarti NE itu sekarang kan NE itu adalah 1, yaitu angka 2 itu sendiri.
Nah, sehingga peluang dari peristiwa munculnya angka 2 itu kan sama dengan NE ya, banyaknya kemungkinan munculnya angka 2 dibagi banyaknya seluruh ruang contoh, berarti 1/6. Nah, karena yang ditanya adalah munculnya mata dadu bukan angka 2, maka tentu yang ditanya di situ peluang dari komplemen ya. Nah, kita ingat tadi rumusnya itu 1 dikurang peluang ya, kan gitu ya. Nah, berarti sama dengan ya 1 dikurang 1/6. Nah, berarti 5/6. Artinya kalau kita hitung satu persatu munculnya mata dadu 1, 3, 4, 5, 6 itu kita jumlahkan semuanya mesti 5/6 itu ya. Contoh 1 tentang peluang komplemen ya, sebuah kejadian.